Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang giliran saya juga ingin tahu Pak Ahyar, nih kira-kira babak akhir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti apa? Karena sekarang kemudian ada fakta-fakta baru yang muncul juga, termasuk juga kemarin kan Peggy Setiawan sudah bebas. Oke, tapi Saka Tatal akan menempuh sidang PK nanti tanggal 24 Juli 2024. Nah, kalau misalnya itu juga dikabulkan, nampaknya Ibtu Rudiana juga semakin terdesak. Gimana nih Pak Ahyar? Iya, tergantung sejauh mana ada suatu perbuatan tindak pidana dilakukan oleh Pak Rudiana tentunya. Kalau tidak ada, tentu nggak bisa akan diproses. Kalau ada, tentu juga siapapun ada azas prinsip equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Itulah yang akan dicari nanti khusus terhadap laporan pihak pengacara terhadap Pak Rudiana. Ini peristiwa pidana apa bukan? Yeah. Itu akan dilihat nanti. Kalau ada itu peristiwa pidana, nanti akan dicari mana alat buktinya dan betulkah Pak Rudiana pelakunya. Jadi ini masih panjang perjalanan. Tentu pihak polisi siapapun yang akan melapor memang berkewajiban untuk menerima laporan. Yeah. Tentu laporan itu tidak serta-merta langsung akan disampai ke penyidikan. Ada proses penyelidikan dahulu. Ada lagi proses nanti akan gelar perkara. Betulkah ini tindak pidana atau bukan? Siapa pelakunya akan dicari. Nah, jadi masih panjang di situ. Kemudian sidang tanggal 24 Saka Tatal akan digelar di Cirebon apa di Bandung? Cirebon ya. Kita lihat nanti. Apakah permohonan PK dari Saka Tatal ini akan dikabulkan atau tidak? Kalaulah kiranya nanti ditolak, tentu tetap berlaku katakan Bung Fitra tadi, keputusan yang sudah inkrah yang diputus tahun 2017 itu. Okay. Tapi kalau dikabulkan permohonan dari PK-nya Saka Tatal ini tadi, tentu membatalkan putusan yang terdahulu. Nah, kalau itu yang dibatalkan, banyak terbuka kemungkinan. Siapakah di antara orang-orang yang berdelapan, ya ada 8 kan 7, ini sebenarnya yang juga bukan pelaku atau siapa yang ada pelaku nggak di sana? Juga nggak akan otomatis, tentu akan dilihat juga nanti. Karena yang mengajukan PK sekarang kan baru Saka Tatal. Kalau yang lain kan belum melangkah ke sana. Bung Jotek tadi mengatakan ini kan baru melaporkan. Ini menarik menurut saya. Ini paling kompleks jika dibandingkan dengan kasus Jessica, kasus Pak Sambo, ini lebih kompleks persoalan ini dari kasus-kasus itu. Dan tentu polisi harus mengikuti setiap pengaduan masyarakat, memproses tentunya kalau itu memenuhi persyaratan. Sehingga jelaslah nanti ujungnya itu akan jelas nanti, tapi butuh waktu dan kesabaran kita. Oleh karena itu masyarakat ikutilah. Karena ini kan pendekar-pendekar hukum yang luar biasa. Bung Fitra, ada Pak Hotman, di situ kelompok yang lain, ada juga Bung Peradi, ya Pak Oto, CS dengan Bung Jotek, ada lagi Bung Farhad Abbas, ada lagi yang Tony CS yang di Bandung. Jadi ada lima pendekar hukum yang lagi mencari keadilan, semuanya tentu mencari keadilan. Itu kita dukung. Keadilan itu harus ditegakkan. Katanya Fiat Justia Ruat Kulum. Keadilan harus tegakkan walaupun esok hari bumi langit itu akan runtuh. Dan itulah tujuan hukumnya hakiki. Katakanlah di mana cari pengadilan, tentu tempat di pengadilan. Pengadilan itu ada sistem peradilan pidana. Ada tahap penyidikan, nanti ada tahap penuntutan, ada tahap persidangan, ada tahap pelaksanaan. Ada semua exit di situ. Bisa nanti SP3 kalaupun dilakukan. Lanjutnya bisa SKP2, polisi juga penuntut umum bisa menghentikan. Dilanjut lagi nanti juga bisa nanti dibebaskan oleh pengadilan. Jadi nggak semua berujung ke dalam ujung keempat subsistem peradilan pidana di lembaga pemasyarakatan orang bersalah. Ada 3 kemungkinan terhadap putusan pengadilan. Pertama, 191 ayat 1 KUHP kita, orang itu akan dibebaskan. Firisprah. Tidak terbukti unsur bestandil delik yang ada di dalam unsur pasalnya. Nggak terbukti orang, dia akan bebas. Kemudian ada yang 191 ayat 2, dilepaskan onselaf van arrest vervolging.
lepas dari segala tuntutan hukum. Kapan ini terjadi? Dia terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi ada dasar penghapus atau pemaafnya dia. Dia nggak juga masuk ke penjara. Yang ketiga adalah khestrah, orang itu akan dipidana. 193 KUHP kita, apabila terbukti melakukan tindak pidana tidak ada dasar penghapus pemaaf, inilah yang akan. Jadi hanya satu di antara kemungkinan. Ini sedang berproses. Karena ada keraguan terhadap putusan yang kasus tahun 2016 di situ, ada keraguan di situ. Dan ini kan dibuka. Memang KUHP kita membuka jalan di situ. Kalau adalah katakan peradilan yang sebelumnya itu salah, ada koreksinya di mana? Melalui nama lembaga yang peninjauan kembali yang dibuka dengan kasus Senkon dan Karta. Nah, ulang lagi, kasus peninjauan kembali ini dahulu ada, kemudian dicabut. Oke. Jadi hukum acara kita RBG atau HIR, Reglamen Indonesia yang diperbaharui dulu, nggak ada mengatur. Ada Senkon dan Karta, ini nggak benar juga. Ternyata ada yang mengaku dia berbuat, ini nggak bersalah. Kan nggak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Lebih bagus menghukum membebaskan orang yang bersalah daripada yang bersalah. Nah, inilah langkah yang akan ditempuh nanti. Ada beberapa kemungkinan dan kita bersabar mengikuti. Kita bersabar mengikuti sampai nanti babak akhir, Bung Jutek. Ini seberapa penting sih, urgensinya apa keterangan dari Ibtu Rudiana untuk langkah ke depan dari 6 terpidana? Sangat penting lah Mbak Ana, karena Ibtu Rudiana ini kan yang melaporkan pertama, lalu di BAP poin 5 ya langsung menyebutkan nama-nama 11 nama, sehingga itulah yang terjadi. Walaupun kami nggak mengungkapkan fakta lah di sini, apa yang disampaikan Pak Ito, semua kita hargai lah. Kita tidak ingin menjelekkan institusi, karena kami berulang-ulang sampaikan ucapan terima kasih. Institusi Polri membuka diri untuk membuat terang peristiwa ini. Ya kalau kami mau bicara dari rangkaian peristiwa banyak kejanggalan. Kalau bicara bukti, ya kan, selain keterangan saksi, ya kan, tadi dipersoalkan tentang visum, nggak ada otopsi, ya visum 1 dan visum 2. Ya kan, apakah itu ada keterangan, ada darah tersangka di situ? Kalau dikatakan ada perkosaan, apakah spermanya milik siapa? Ya kan, itu kan hanya otopsi, ini hanya umum, ya. Itu keterangannya hanya saksi. Lalu benda yang digunakan, ya kan, batu atau pisau, apa pernah diuji? Itu darah siapa yang nempelnya? Benar nggak pisau itu yang menusuk ke tubuh korban? Itu yang kami pertanyakan, maka kita uji, kan gitu kan. Kalau memang semua yang kami sampaikan itu tidak mendasar, ya nggak apa-apa, kan gitu kan, ya silakan saja. Nah, kami kan punya langkah pandangan, tapi hal-hal yang kami sampaikan tolong dijawab dulu. Keterangan Aib dan Dede ini sangat penting, karena inilah yang memberikan keterangan kepada Ibtu Rudiana, lalu menangkap mereka di SMP Negeri 11. Ceritanya ini bagaimana? Nah, ini kita tunggu gitu kan, apakah masih tetap sama gitu kan. Nah, kami tentu, ya sekali lagi saya katakan, kami berani melapor, ya tentu pertimbangannya ya sangat dalam ya. Kami punya istilah polisi punya saksi mahkota, ya kami punya saksi mahkota itu gitu kan. Ya artinya ya tunggulah gitu kan, itu yang kami akan hadirkan nanti ketika kami gelar bersama, kan gitu kan. Itu aja Mbak Ana, gitu kan. Jadi kita kan hanya untuk supaya mencari keadilan, bukan menyala-nyalakan siapa, tidak. Ya prinsipnya kalau memang terpidana ini salah, ya jangankan seumur hidup, mau dihukum mati pun kami dukung. Itu penegakan hukum. Sampai saat ini kami berpatokan, kami hormati keputusan sampai inkra. Itu sebabnya saya katakan ini penyidikan yang dilakukan polisi tahun 2016 ini sudah diaminkan oleh jaksa, sudah diaminkan pengadilan negeri tingkat 1 sampai ke kasasi, ya udah 3 kali diuji. Kami hargai itu dan kami berpegang dan menghormati itu. Itu sebabnya kami ingin menempuh juga cara hukum, yaitu melakukan PK. PK ini tentu kami memerlukan bukti baru. Bukti baru ini kamu mulai dari mana? Itulah strategi masing-masing dari pengacara, ya. Kami memulainya dari peristiwa itu ada apa tidak dulu, itu yang paling penting. Kalau peristiwa sudah tidak ada, ya tinggal kami formil nanti mengajukan PK, kan selesai gitu. Dan itu aja sih sebenarnya Mbak Anda, sederhananya. Baik, Bung Jutek. Gitu.
Pak Ito mungkin memiliki informasi kalau beberapa waktu lalu kita ingat Ibtu Rudiana ini sempat menjalani pemeriksaan dari Propam Polri. Memang ada kejanggalan apa sih Pak? Ada fakta yang terungkapkah dari hasil pemeriksaan itu? Ya, baik Mbak. Kebetulan saya juga berbicara langsung dengan pemeriksanya dari Propam Polri ya. Mereka juga mengatakan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana adalah dalam upaya Polri menampung ya tentang bagaimana laporan seolah-olah Ibtu Rudiana ini mempengaruhi penyidikan. Ya tentunya ini kan dalam statusnya sebagai anggota Polri aktif, ini tidak boleh dan dilarang. Tapi kan di sini kita lihat secara manusiawi yang bersangkutan adalah ayah daripada korban. Sehingga hasil daripada Propam Polri itu tidak ditemukan adanya upaya untuk bagaimana mempengaruhi proses penyidikan. Kan lucu ya Mbak ya kalau dikatakan hanya seorang Ibtu Rudiana sudah bisa menciptakan sesuatu kekuatan hukum yang bisa menghukum seseorang. Tadi jelas sekali oleh Pak Ahyar itu sangat jelas ya secara normatif. Kemudian yang saat ini terjadi Mbak itu adalah seolah-olah adanya pengadilan medsos ya. Di mana beberapa tokoh yang mungkin punya akunnya yang banyak diikuti oleh netizennya itu melakukan satu upaya seolah-olah menjadi seorang penyidik gitu. Menyidik pihak-pihak yang terlibat. Ya jelas lah mana ada sih orang maling yang ngaku misalnya istilahnya ya. Ini dijadikan sesuatu pembentukan opini seolah-olah pengadilan terhadap mereka itu salah. Saya kira saya sependapat ya, terima kasih juga kepada Bang Jutek ya bahwa kita tunggu sajalah dari hasil PK. Karena tidak mungkin di dalam PK itu atau peradilan itu ada lagi upaya-upaya untuk memanipulasi atau membuat pengadilan yang sesat ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Propam sampai saat ini memeriksa mulai daripada petugas yang menyatakan bahwa itu kecelakaan tunggal. Kemudian yang kedua seluruh penyidik sudah diperiksa termasuk Kapolres saat itu. Saya sangat tahu karena kebetulan yang memeriksa itu adalah mantan daripada dari sekpri saya ya. Jadi yang bersangkutan juga menyampaikan, ini sudah disampaikan kepada Bapak Irwasum, kepada Pak Kapolri, ya tentunya Polri juga dalam hal ini tidak mungkin akan membela anggota yang salah. Ini sudah dibuktikan dengan kasus besar yang melibatkan anggota Polri yang secara tegas Pak Kapolri mengatakan Polri tidak akan melindungi anggota yang salah. Jadi sesuai dikatakan Pak Ahyar kita tunggu sajalah. Bang Jutek juga tadi sudah fair mengatakan kalau memang ini nanti di PK kalah ya tentunya kita harus menghormati. Sebaliknya kalau menang tentunya Polri juga harus semua pihak yang terlibat harus menghormati keputusan dari pengadilan akhir ini. Demikian Mbak. Oke, Bung Pitra sambil menunggu proses yang berlangsung Barreskrim Polri misalnya menerima laporan ya dari pihak Bung Jutek begitu dari 6 terpidana kemudian nanti kalau saka tatal PK-nya kemudian dikabulkan ini kan kondisi Ibtu Rudiana tentu menjadi satu hal yang penting untuk diperhatikan. Bagaimana Bung Pitra? Saya kira terkait dengan hal tersebut itu adalah prosedur hukum ya. Beliau sebagai pelapor tentunya telah memiliki bukti sesuai dengan pasal 184 ya. Yang pertama saya ingin tanggapi dulu terkait dengan Bung Jutek Bongso tadi katanya kenapa tidak ada tes DNA darah siapa itu kan gitu. Perlu diketahui di sini bahwasannya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Sedangkan baru dilaporkan itu tanggal 31 Agustus 2016 dan almarhum ini dimakamkan pada tanggal 28 Agustusnya. Jadi sudah ada jeda 4 hari di sini. Bagaimana mungkin mereka mau melakukan pengungkapan mikroepiden orangnya sudah dikebumikan. Gitu. Jadi kita juga janganlah meminta hal yang aneh-aneh yang tidak didapat juga. Ini pemeriksaan yang sangat rumit sekali penyidikannya. Nah, pengungkapan melalui mikroepiden tentu itu akan susah dilakukan. Akan tetapi kalau pengungkapan melalui makroepiden itu yang sedang berjalan saat ini. Nah, karena apa? Ibtu Rudiana juga wajar dia merasa curiga atas kematian anaknya. Karena pada tanggal 27 itu beliau diberitahukan laka lantas. Nah, dia melihat kondisi anaknya itu kematiannya itu sangat tidak wajar sekali. Terus besoknya sudah dimakamkan dan pada tanggal 29 itu dia cek kondisi kendaraan anaknya itu apakah memang itu rusak, ternyata tidak rusak. Gitu loh, hanya lecet saja. Nah sehingga dengan naluri insting daripada beliau sebagai anggota polisi, tentunya mendalami itu hal yang wajar. Jangankan polisi, masyarakat saja kalau memang anaknya meninggal itu pasti akan melakukan pendalaman. Ini apalagi seorang anggota polisi gitu loh. Bayangkan Mbak, apabila ini terjadi pada keluarga kita, anak kita sendiri yang meninggal dunia seperti ini.
tentu kita nggak akan terima itu, gitu loh. Karena yang utama di dalam kehidupan ini adalah keluarga. Itu yang harus dijaga. Wajib dia melindungi itu. Oke. Terkait dengan kenapa tidak ada tes DNA, tidak ada sidik jari di batu, karena tidak mungkin dilakukan untuk mikro eviden. Karena juga nggak tahu itu ternyata pembunuhan berencana. Setelah dilaporkan, ya. Dan tolong ingat, bukan dari Rudiana yang 11 orang ini. Nama-nama yang 11 orang ini, saya udah tanya langsung Pak Rudiana. Nama-nama yang 11 orang ini dari keterangan Jaya dan Sudirman. Itu ditanya beliau pada waktu tanggal 31 itu. Nah, siapa yang melakukan ini? Disebutlah nama-namanya ini sehingga muncul 11. Nama ini, teman ini. Oke, sehingga dia buat laporan polisi. Oke. Tapi Itu. begini, Jadi, Bung Pitra. Dan dia bukan penyidik juga di situ. Oke. Penyidik ada dari Serse. Laporannya poinnya tidak hanya pada dugaan keterangan yang salah yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, tapi juga mengenai adanya dugaan penyiksaan terhadap 6 narapidana ini dari Ibtu Rudiana. Seperti apa? Itu Bung sudah Pitra? terjawab. Tim asistensi telah turun memeriksa itu. Propam Polri, Bareskrim, dan Itwasum juga telah memeriksa Bapak Ibtu Rudiana. Hasilnya di Pisumas Mabes Polri melalui Pak Sandi menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Ibtu Rudiana. Ya, sehingga ini sudah clear. Nah, kalaupun ini mau buat laporan polisi teman-teman, itu hak hukum mereka, silakan saja. Akan tetapi harus kita hormati juga dong kinerja daripada pihak kepolisian. Jangan juga kita tidak percaya. Pertama ini saya juga bingung terhadap rekan-rekan ini. Mereka dulu itu, percaya kita serahkan sepenuhnya kepada polisi. Tiba-tiba diperiksa daripada tim asistensi, dari Propam, dari Itwasum dan Bareskrim menyatakan tidak ada pelanggaran. Banyak yang kecewa, keberatan. Mau mereka ini apa? Jangan dipaksakan juga Ibtu Rudiana ini pelaku kejahatan. Tidak boleh, beliau ini adalah korban. Esensinya harus kita jaga itu. Beliau adalah korban. Kalau beliau tidak laporkan itu, ini tidak akan terungkap. Makanya saya bilang dari kemarin, Ibtu Rudiana ini semestinya harus diberikan penghargaan. Karena dia bisa membuktikan adanya dugaan pembunuhan. Bung Jutek menanggapi yang disampaikan Bung Pitra seperti apa nih? Gini Mbak Ane, saya tidak ingin menanggapi apa yang disampaikan Bung Pitra. Saya hanya ingin menyampaikan ya bahwa biarlah kita hargai semua langkah-langkah hukum dari semua penasihat hukum. Ya silakan dari Bung Pitra melakukan nasihat hukum kepada kliennya. Kami juga kepada klien kami, kepada Langka, tentu kita punya tujuan yang sama untuk menegakkan keadilan dan mencari keadilan bagi kedua belah pihak, ya, baik kepada korban dalam hal ini Rudiana maupun kepada klien kami bila mana dia tidak bersalah. Kita juga nggak boleh memaksakan kalau memang ternyata mereka ini tidak bersalah dan bukan mereka pelakunya dan terus mereka harus mendekam seumur hidup sampai mati di penjara. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kami sebagai penegak hukum ketika melihat ada kejanggalan ini tentu kami ingin membantu. Ya tentu ya artinya nggak boleh ada yang dikorbankan, saya setuju. Penegakan hukum ini harus berkeadilan buat semua. Ya kan itu tujuan hukum kan keadilan. Ya saya pikir kita sudah paham semua. Ya saya pikir ini bukan forumnya untuk kita berdebat tentang saksi bukti. Kami hanya menyampaikan karena Bung Jutek sudah melaporkan korban. Dan itu harus kita perdebatkan. Kenapa harus dilaporkan korban ini? Ini saya melihat ini playing victim gitu loh. Karena sudah ada putusan pengadilan. Kalau seumpamanya mau dilaporkan, laporkan saja. Nggak usah koar-koar gitu loh. Ini yang membuat paradigma kita sehingga membangun opini masyarakat korban ini adalah pelaku kriminal gitu. Nggak boleh kayak gitu Pak. Kita harus mendunung tinggal sepraduga tidak bersalah. Silakan laporkan, silakan. Tapi jangan usah umbar-umbar pelaku penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain. Ini mencoreng harkat dan martabat seseorang loh. Apalagi beliau ini seorang anggota polisi aktif, tentunya beliau itu sangat hormat kepada institusi dan jajaran kepolisian. Gitu. Jadi bukan masalah perdebatannya karena saudara telah melaporkan korban. Bagaimana kalau anak saudara terjadi seperti itu, meninggal dunia? Terima nggak gitu loh? Kita harus pakai hati nurani juga Pak. Ini saya lihat ini semakin hari saya lihat kok arahnya kepada korban, seolah-olah korban yang salah gitu loh. Dulu kita komitmen dan tegas, ya tangkap pelakunya, tangkap pelakunya. Setelah ditangkap oleh polisi, tiba-tiba nih bela terpidana, bela terpidana. Ini apaan gitu loh? Ayo dong kita buka hati kita, move on. Jangan seperti itu caranya. Kalau memang saudara masih bertanya-tanya, silahkan tanya kepada saya terkait dengan Ibtu Rudiana. Atau silahkan tanya penyidik. Tanya keluarganya. Bukan hanya mempidanakan orang. Ingat, pidana itu sifatnya adalah akhir.
ultimum remedium, ya. Harus kita hormati itu, bukan segalanya tentang mempidanakan seseorang itu. Oke, nanti Bung Jutek juga berhak untuk bicara, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali untuk Anda.